Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Malut Pos Baca Rita bersama dengan saya Cahaya Nuryanti. Dan pada episode spesial Ramadan kali ini, orang akan baca Rita Muslimah antara tren dan syariat. Dan sudah bersama dengan kita di sini ada Ustazah Srikandi Akapoyo. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustazah Srikandi ini merupakan sekretaris dari PD Salimah Tidore Kepulauan dan jauh-jauh dari Tidore Kepulauan ke Ternate untuk sharing bersama teman-teman semuanya di Baca Rita Muslimah antara tren dan syariat. Masya Allah, Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik, alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah. Lancar ya? Ini lagi cuti. Oh, Masya Allah. Iya. Baik, Ustazah, pada episode kali ini orang akan baca Rita Muslimah nih antara tren dan juga syariat gitu ya. Antara bagaimana kita sebagai muslimah di era saat ini gitu ya, tetap bisa tampil fashionable seperti itu, tapi juga sesuai dengan syariat Islam. Nah, mungkin di awal bisa Ustazah terangkan gitu ya, sharing kepada kita sebagai muslimah, bagaimana sih tanggapan Ustazah soal tren fashion, khususnya tren fashion muslimah saat ini di Indonesia. Silahkan. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa fitrah manusia itu memang menyukai yang namanya keindahan, ya, menyukai yang namanya fashion, dan itu dari zaman Adam, ya, dari zaman Adam itu tren pakaian, ya, mulai dari cara berpakaian, berhias itu selalu ada perkembangan seperti itu. Nah, fitrah manusia itu memang suka dengan hal-hal yang baru, yang menarik, yang indah dipandang oleh mata. Dan sebenarnya kalau dilihat dari sisi positifnya, kita sebenarnya patut bersyukur karena di zaman sekarang, di era sekarang itu, hijab, jilbab, khimar, baju panjang itu bukan lagi sesuatu yang asing di masyarakat, bahkan telah menjadi tren. Dulu kita masih, saya ingat ketika kita mau ke kampus itu kita masih mendapati satu dua orang yang menggunakan pakaian yang muslimah, ya, benar-benar tertutup gitu. Tapi sekarang itu kita bisa menemukan di mana-mana gitu, orang berpakaian panjang, jilbabnya dengan gamis, ya, itu bukan lagi merupakan sesuatu yang asing seperti itu. Tapi kemudian yang namanya tren ini pasti ada positif dan negatifnya seperti itu. Nah, tadi ditanyakan bagaimana kita menyingkapi, ya. Ya, betul sekali. Jadi bagaimana tanggapan Ustazah soal tren fashion yang sekarang nih? Seperti itu. Sebagai seorang muslimah tentu saja kan pertanyaan ini ditujukan kepada seorang muslimah dan bagaimana kita sebagai muslim itu melihat tren fashion yang seperti yang sekarang ini, ya. Tentu saja kita tidak boleh lupa bahwa aturan berpakaian itu sudah fix di dalam Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, mau seperti apapun tren yang berkembang sekarang, sebagai muslimah kita tidak boleh melewati batas-batas yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Jadi sebagai seorang muslimah ya harus cerdas melihat, menilai mana yang kemudian tren ini yang sesuai dengan identitasnya sebagai seorang muslimah dan mana yang tidak, seperti itu. Oke, nah kalau sebelum kita bahas lebih dalam ya Ustazah soal yang tadi seperti itu. Nah sebenarnya tadi yang menarik yang Ustazah sampaikan bahwa sejatinya manusia ini apalagi perempuan ya, itu kita sangat suka dengan sesuatu yang indah gitu ya, anggaplah sebagai sebuah perhiasan seperti itu. Sebenarnya dalam Islam boleh nggak sih Ustazah kita tuh berhias diri? Itu tuh pertanyaan pentingnya tuh seperti itu sebagai seorang muslimah gitu ya. Iya, jadi gini deh, sebenarnya sebelum bicara tentang syariat, saya melihat fenomena di mana banyak perempuan yang cenderung mudah mengikuti tren itu lahir dari rendahnya efikasi diri.
mencari validasi publik. Ada ketidakpercayaan diri yang besar sehingga kemudian terbentuk mindsetnya bahwa ketika mereka tidak mengikuti tren yang ada, maka mereka tidak akan dilihat atau misalnya mereka terkesan ketinggalan seperti itu. Jadi bahkan ada ya mirisnya yang kita lihat sekarang ini dengan fenomena digitalisasi ini, ada muslimah-muslimah yang secara pakaian mereka sudah sangat rapi, sudah sangat sesuai syariat, mengulurkan jilbabnya menutupi dada, memakai gamis, tapi kemudian show up di media sosial misalnya. Nah, ini merupakan fenomena juga yang kemudian patut untuk kita sayangkan seperti itu. Kalau mau dibilang mereka kan tidak mengikuti tren fashion sebenarnya, karena mereka tetap berpakaian syariat, tidak berhias, tapi mereka show up, menampilkan diri secara berlebihan. Mohon maaf, ada yang sampai joget-joget dan sebagainya, sehingga kemudian membuat mereka itu dilihat oleh banyak orang seperti itu. Nah, fenomena ini terjadi karena bisa jadi tadi karena ada yang belum selesai dengan dirinya sehingga mereka membutuhkan validasi dari orang lain, membutuhkan validasi akan eksistensi dirinya dengan cara seperti itu, tapi malu untuk menunjukkan wajahnya sehingga kemudian wajah itu ditutup seperti itu. Nah, ini karena ketika mereka berpakaian muslimah menutup aurat, harusnya sikap itu lahir dari pemahaman seorang muslim bahwa menggunakan jilbab itu wajib hukumnya dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri itu menyebutkan kata pakaian itu dengan berbagai macam istilah. Nah, pakaian di dalam Al-Quran itu sudah termasuk hiasan di dalamnya. Contohnya, Al-Quran menyebutkan istilah pakaian itu dengan libas. Ya, itu ada 10 surat, 15 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran di dalam 10 surat. Kemudian Allah juga menyebutkan istilah pakaian itu dengan humur. Ya. Kemudian Allah juga menyebutkan istilah pakaian itu dengan hijab. Gitu. Nah, di situ termasuk di dalamnya itu perhiasan seperti itu. Jadi memang perhiasan itu memang diuntukkan untuk perempuan. Hanya saja syariat membatasi berhiasnya perempuan itu adalah untuk suaminya seperti itu. Jadi terus bagaimana kalau misalnya boleh tidak kita berhias keluar rumah dengan berhias seperti itu? Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai Allah itu indah, sempurna dan menyukai semua yang berhubungan dengan itu. Artinya bahwa seorang muslim disunnahkan untuk keluar dalam keadaan rapi, bersih, ya, wangi. Khusus untuk muslimah dalam tanda kutip tidak membuat kemudian orang tidak merasa nyaman ada di dekatnya. Nah, ini juga yang salah nih. Gara-gara takut pakai parfum jadinya haram. Karena tidak boleh perempuan memakai wangi-wangian sampai kemudian orang lain mencium wanginya, akhirnya dia tidak merawat dirinya dan kemudian mohon maaf bau badan itu, dan ini membuat orang merasa tidak nyaman ada di dekatnya sehingga image muslimah kalau sudah pakai baju panjang itu ininya sudah tidak bagus seperti itu. Nah, ini juga perlu diluruskan. Artinya Al-Quran dan Sunnah menetapkan syariat itu sama sekali tidak untuk menyusahkan kita sebenarnya. Tidak untuk membuat kita itu bertolak belakang dengan fitrah kita tadi yang menyukai keindahan, menyukai perhiasan, tidak. Tapi kalau kemudian hal-hal seperti itu membuat menjadikan kita fitnah, ya, menjadikan kita fitnah di luar rumah, maka itu yang tidak boleh. Jadi batasannya adalah tidak boleh tabaruj. Tabaruj itu artinya kayak misalnya pakai hijab tapi pakai hijabnya misalnya jilbabnya warna merah, terus pakai gamisnya warna biru misalnya, terus
pakai brosnya kembang mawar besar gitu. Nah, ini kan sudah tabaruj, artinya sudah menarik perhatian orang sehingga itu menjadi tidak baik buat dirinya. Tapi bagaimana Ustazah hukumnya ketika misalnya tadi Ustazah sampaikan tidak masalah gitu ya ketika perempuan itu atau muslimah itu berhias diri misalnya untuk suaminya. Bagaimana kalau misalnya yang belum menikah nih Ustazah? Karena banyak di kalangan anak muda ya, khususnya muslimah, bahwa kita itu berhias diri untuk namanya sekarang self love. Jadi kita untuk karena wujud dari mencintai diri kita sendiri, makanya kita berhias untuk juga bisa tampil percaya diri. Itu seperti apa Ustazah? Iya. Jadi lagi-lagi dasar dari semua amal kita itu adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Setiap orang bisa jadi pakai bedaknya sama, tapi nilai amalnya beda. Yang satu dia pakai bedak untuk membuat dirinya bersih dan rapi tadi agar tidak menimbulkan fitnah terhadap dirinya. Yang satu lagi memang sengaja untuk menarik perhatian orang. Sengaja untuk menjadikan dirinya itu fitnah seperti itu. Nah, ini yang tidak boleh gitu. Jadi lagi-lagi semuanya kembali kepada niat kita masing-masing dan tentu saja ada batasan-batasannya. Misalnya pakai parfum, dalam hal ini sebagian ulama tuh ada khilaf. Wewangian ya, bahasanya itu wewangian. Wewangian yang boleh dibolehkan untuk perempuan itu adalah yang tidak menusuk ya, yang cukup untuk menutupi bau badannya seperti itu sehingga tidak tercium bau badannya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian misalnya berhias dengan hiasan yang tidak terlalu mencolok seperti itu. Tapi saya sepakat bahwa berhiasnya seorang perempuan itu adalah harusnya untuk membuat ia mensyukuri apa yang ada dalam dirinya, membuat dia memiliki alasan untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan pada dirinya. Jadi dalam rangka menjaga apa yang Allah kasih, seperti itu. Sama saja seperti misalnya sampai ada yang bertanya kepada di sebuah kelas kajian, ada yang bertanya kepada seorang syekh, hukumnya pakai skincare boleh tidak ya seperti bagaimana? Itu pakai skincare boleh tidak syekh gitu, karena kan itu ya boleh saja karena merawat apa yang Allah kasih kepada kita itu adalah sebuah kebaikan seperti itu, tanda bahwa kita tuh bersyukur kepada Allah seperti itu. Berarti berhias diri, skincare, makeup itu tetap boleh ya Ustazah. Yang penting mengikuti syariat. Iya, selama kemudian aktivitas itu tidak menimbulkan fitnah atas dirinya seperti itu. Nah, kalau bicara lagi soal tadi ya batasan, bagaimana sih kita menyikapi gitu ya antara tren fashion dan juga syariat Islam yang kemudian bagaimana Islam ini menata bagaimana aturan-aturan berpakaian untuk muslimah itu sendiri. Nah, tadi menarik soal yang Ustazah sampaikan ada orang-orang yang mohon maaf mungkin baru belajar seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya Islam itu mengatur soal kita ini bisa mengikuti tren fashion, tapi batasannya di mana? Di mana Ustazah? Maksudnya kita tentu tahu gitu, ilmu ini sudah banyak sekali, tapi yang sulit dirubah adalah mindsetnya. Misalnya ada orang gitu ya yang mungkin memiliki paradigma atau sudut pandang yang mengatakan lebih baik hijab hatinya dulu deh baru kepalanya. Itu bagaimana Ustazah pandangannya? Ini kan antara tren dengan syariat yang agak lucu juga sih kalau masih ada orang yang kemudian punya mindset seperti itu. Bagaimana caranya menghijabi? Hati itu malah tidak bisa dihijabi. Kalau dia dihijabi, bagaimana hijab yang mau masuk? Kan seperti itu. Dan tidak ada tata cara menghijabi hati itu nggak ada. Mau dilihat di mana panduannya? Cara menghijabi hati itu bagaimana? Gitu ya. Jadi sebenarnya karena kebetulan saya juga belajar tentang NLP, saya melihat fenomena ini tadi ditarik lagi ada yang salah dengan konsep diri mereka itu ya. Jadi ada yang salah dengan konsep diri mereka sehingga ketika mau hijrah pun ya, ketika mereka sudah hijrah ini sudah menutup kepalanya, tapi
masih merasa bahwa keputusan itu bukan keputusan yang baik untuk dirinya. Membuat nilainya itu turun seperti itu, sehingga mereka butuh sesuatu untuk membuktikan dirinya gitu, untuk mendapatkan validasi publik bahwa saya cantik, saya eksis, saya fashionable, saya tidak ketinggalan zaman meskipun saya berjilbab, seperti itu. Padahal kepuasan itu ada di dalam dirinya ketika dia mensyukuri dirinya sebagai hamba yang Allah ciptakan, seperti itu. Jadi dan yang paling berpengaruh itu sebenarnya circle, lingkungan ya. Iya, lingkungan. Ketika dia sudah berhijrah dari yang tidak pakai jilbab kemudian pakai jilbab, tapi bertemannya masih sama dengan orang-orang yang masih suka masih suka ke klub misalnya, suka hura-hura. Nah, ini tidak balance dengan keputusan dia untuk kemudian sudah berhijab, sehingga apalagi kemudian tidak diikuti dengan ilmu. Nah, minim ilmu sebenarnya. Jadi kenapa sih kita harus berhijab gitu? Kenapa sih kita harus menutup kepala kita gitu? Kalau cuman hijab itu sekedar menutup kepala, topi juga menutup kepala, ya kan? Selendang juga menutup kepala. Tapi apa makna dari kemudian kita harus menghijabi diri kita itu? Siapa yang memerintahkan? Apakah itu hanya karena banyak yang tren fashionnya sudah pada berjilbab? Contoh ini deh, jangankan yang ini ya, artis-artis yang ada sekarang itu menjadi kiblat tren fashion. Ya. Nah, coba deh, kemarin itu saya juga sempat bukan kaget sih, cuman ada ya jilbab Lesti katanya. Saya pas beli jilbab Lesti katanya gitu. Jilbab Lesti itu branding. Maksudnya saya pikir itu jilbab mereknya Lesti. Ternyata modelan jilbab itu dipakai sama seperti Lesti pakai jilbab gitu, modelannya gitu. Oh, begitu ya. Dan mohon maaf, sebagian saya melihat setelah paham nih, sebagian saya melihat orang-orang yang dengan model jilbab seperti itu nggak cocok di wajahnya. Nah, ini kan artinya mereka meletakkan standar dirinya itu kepada orang lain, dan itu sebenarnya yang rawan menjadi korban fashion itu seperti itu. Ketika mereka tidak percaya dengan dirinya sendiri, tidak punya standar dengan dirinya sendiri, konsep dirinya tidak utuh, sehingga mereka mudah untuk istilahnya itu membeu dengan tren fashion yang ada. Seperti itu. Oke, tadi banyak sekali nih yang mau dibahas nih Ustazah. Tadi soal mohon maaf ya, ada orang yang mungkin muslimah yang baru berhijrah seperti itu, tapi karena lingkungannya dan sebagainya. Nah, sekarang nih Ustazah, ada yang namanya the new rules. Jadi wanita gitu muslimah pakai hijab, tapi ada aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa disebutnya hura-hura seperti itu. Gitu. Jadi itu kan lingkungannya ya Ustazah, yang kemudian bisa jadi jauh di dalam lubuk hatinya sebagai seorang muslimah itu mau keluar dari circle itu. Tapi karena tadi gitu ya, ada beberapa yang mungkin belum selesai dengan dirinya sehingga butuh validasi. Ya, ketika perempuan dan mungkin orang ya butuh validasi ya terhadap publik dan orang-orang sekitarnya, pasti dia akan susah untuk keluar dari misalnya circle yang sebutnya sekarang toxic seperti itu. Nah, itu bagaimana sih Ustazah sebenarnya? Karena jangan sampai gitu ya, fenomena seperti the new rules itu tadi gitu, itu malah merambat ke daerah kita seperti itu, di mana Maluku Utara ini sendiri disebut daerah yang kiranya memegang nilai-nilai Islam dengan sangat baik seperti itu. The new rules itu label ya sebenarnya yang diberikan oleh orang-orang, kalau menurut saya melihatnya kepada sekelompok muslimah yang berada di suatu tempat di mana mereka tidak seharusnya ada di situ dengan pakaian yang mereka gunakan. Sehingga saya juga baru scrolling up tadi sampai dibahas fashionnya.
fashionnya seperti apa sih orang pakai jilbab itu seperti apa modelnya sehingga mereka tuh disebut dengan the nurul seperti itu. Nah, jadi sampai ada standar pakaiannya gitu. Nah, kalau saya melihatnya jalan satu-satunya itu ya dakwah, dan sudah waktunya anak-anak dakwah ini bukan hanya menjadi alat untuk menyampaikan tauhid dan kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tuntunan Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan Sunnah, ya, Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah kepada anak-anak muda itu bukan lagi sudah saatnya anak muda tuh mengambil job itu, mengambil peran. Iya, mengambil peran itu. Karena apa? Hanya mereka yang mengerti. Karena sama zamannya. Iya, gitu ya. Sama zamannya gitu. Jadi jangan lagi kemudian menganggap bahwa dakwah itu hanya harus di atas mimbar, ya karena saya percaya yakin anak-anak itu kantong jiwa itu kosong. Mereka butuh teman, karena seandainya mereka menemukan kebahagiaan, mereka menemukan ketenangan, kenyamanan di rumah, mereka tidak akan mencarinya di luar. Seperti itu. Apalagi dengan fenomena ini itu akan semakin mengundang anak-anak muda yang mungkin mereka berjilbabnya karena ada fenomena denurus ini. Karena itu kan jadi tren nih. Bisa jadi kemudian ada yang muslimah yang tadinya dia tidak berhijab, karena dengan fenomena denurus ini dia jadi berhijab, tapi kemudian karena pengen menjadi bagian dari komunitas ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada anak-anak muda yang memiliki pemahaman ilmu agama yang baik, alangkah eloknya jika mereka itu mengajak anak-anak ini, mereka mendakwahi mereka dengan caranya, ya, dengan caranya anak muda, sehingga mereka tidak merasa terdoktrin. Karena biasanya anak-anak yang seperti itu rentan untuk dinasehati, rentan untuk didakwahi oleh orang-orang yang lebih tua. Ya, karena saya pernah melihat circle seperti itu. Itu ketika mereka diajak bicara, diajak diskusi seperti ini, pasti begini. Oh, pasti akan Umi cerita neraka sudah. Begitu, ya. Aduh, pasti akan Umi cerita neraka sudah itu tuh. Pasti akan cerita neraka seperti itu. Jadi saya melihat, oh ya, dalam pandangan mereka orang-orang seperti saya misalnya, ya, generasi milenial akhir dan ke atasnya itu nggak nyambung kalau bicara dengan mereka, karena menurut mereka kita ini tidak mengerti dunia mereka. Gitu. Kan saya sudah pakai jilbab nih. Masa tidak boleh pergi di kafe, masa tidak boleh nongkrong lagi begitu. Nah, oh iya, mesti ada anak-anak muda yang sepataran usia mereka yang kemudian sharing dan kemudian memberikan pandangan yang berbeda bahwa untuk keren itu nggak harus begini loh, begitu. Ada cara lain untuk membuat kita itu tetap terlihat keren, tetap terlihat kece, dan tadi kita sebenarnya tidak butuh validasi publik untuk membuat kita itu merasa percaya diri begitu, untuk membuat kita merasa yakin dengan kemampuan diri kita, seperti itu. Tapi Ustazah, kalau tadi yang disampaikan ya, soal harus ada yang mendakwahi. Iya. Nah, harus ada contoh role modelnya seperti itu ya. Tapi banyak juga di kalangan millennials seperti ya, kalangan Gen Z seperti itu, banyak ada beberapa gitu ya pandangan bahwa kalau belum jadi ustazah jangan ceramah dulu deh. Ada yang seperti itu. Ada juga jauh di dalam lubuk hati kita gitu yang merasa bahwa ilmu kita nih kayaknya belum cukup untuk bisa sharing ke teman-teman. Karena biasa nih kalau misalnya sama teman pasti kayak aduh mana nih soalin sampai biasa yang seperti itu. Nah, di situ poinnya. Kenapa? Disitulah bedanya.
sharingnya anak muda yang pasti bukan hanya akan bicara tentang surga neraka, tapi tadi kembali lagi ke awal, mereka kenapa seperti itu? Pasti ada alasannya, gitu. Misalnya kayak saya dengan Cahaya nih, mana pergi di situ tuh cari apa, begitu. Sehingga kalau kemudian mereka bisa menemukan teman yang solihah dalam tanda kutip ya, untuk mereka berbagi cerita, berbagi kesenangan, nggak harus ke clubbing, tidak harus joget-joget seperti itu. Jadi poinnya itu adalah tadi mereka itu kantong kasih sayangnya tuh kosong sebenarnya, tapi mereka tidak sadari itu. Sehingga berada di komunitas yang having fun seperti itu menjadi tempat pelarian. Karena di situ mereka diakui dan merasa nyaman. Ya, di situ mereka mendapatkan eksistensi dirinya tuh di situ. Cara mereka untuk membuktikan eksistensi dirinya itu ya di tempat seperti itu. Nah, ini yang harus dialihkan gitu. Nah, yang bisa mengajak mereka itu ya teman-teman sebaya mereka yang kemudian kan bisa dialihkan itu kegiatan aktivitasnya dengan aktivitas yang lebih positif misalnya, dan kemudian baca ceritanya anak muda itu kan lebih ringan ya, karena dan relate karena kita seusia loh begitu. Jadi jangan juga dibayangkan dengan sama seperti ustazah atau ustadz yang lagi menceramahi. Nah, itu juga yang salah gitu. Artinya metode dakwahnya juga berbeda seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya banyak sekali ya ustazah kalau kita bahas soal tren dan tren fashion dan juga syariat nih. Tadi benar bahwa ketika ada figur ya yang menjadi role model. Nah, sekarang tuh lagi tren nih ustazah soal hijab yang modelnya pashmina, terus kemudian dipasang terus gini doang. Jadi bagian lehernya masih terlihat nggak pakai peniti itu ya. Iya, betul sekali. Itu seperti apa sih sebenarnya ustazah? Kita tuh mengetahui bahwa batasan gitu ya antara mengikuti tren, tapi kita juga tahu bahwa batasannya itu harus itu sampai segini, seperti itu. Iya. Jadi itu tadi memang persoalan tren dan fashion ini dinamikanya itu kembali lagi kepada minimnya pemahaman anak-anak muda terkait dengan kenapa kita harus berjilbab. Jadi sebenarnya yang mereka pakai itu bukan hijab dalam makna yang sesungguhnya, tapi hanya mengikuti tren fashion yang ada seperti itu. Atau misalnya gini, contohnya misalnya di sekolah yang diwajibkan harus pakai kerudung misalnya. Nah, siswa-siswanya kan mau tidak mau ke sekolah harus pakai kerudung. Pokoknya yang penting nyantol aja di kepala. Mau pakai sekarang malah ada yang lucu tuh. Saya ke sekolah, di salah satu sekolah itu lucu. Jadi model jilbabnya itu poninya kelihatan setengah. Kayak Masya Indonesia ya. Jadi bagian atasnya ini dinaikkan, kemudian poni mereka tuh harus kelihatan. Dan saya pikir itu cuma mungkin 1-2 orang saja. Ternyata rata-rata anak-anak seperti itu. Karena itu juga tren. Iya, tren, dan buat mereka itu kece gitu. Buat mereka itu keren gitu. Nah, konsep diri ini yang harus dirubah gitu. Dan memang bukan cuma tugas, semua kita memiliki tugas untuk kemudian memahamkan anak-anak ini bahwa menggunakan kerudung, jilbab, khimar itu bukan hanya mengikuti hawa nafsu kita, tapi mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya seperti yang termaktub dalam Quran surat An-Nur dan dalam Quran surat Al-Ahzab seperti itu. Di dalam Quran surat Al-A'raf juga. Gitu. Kemudian ada juga dalil-dalilnya yang lain seperti hadis riwayat Abu Daud yang memerintahkan ke situ Rasulullah SAW mengatakan kepada Asma bahwa ketika anak-anakmu sudah balik, maka pakaikanlah kerudung seperti itu. Jadi ini yang mesti dipahamkan ke anak-anak. Hanya saja ya tadi dengan menasehati Gen Z sekarang itu emang agak-agak ini ya, butuh effort tentu. Iya. Butuh effort, makanya tadi harus pakai pendekatan psikologi emosional tadi. Mereka harus dekat dengan kita, harus menjadikan kita itu harus merasa nyaman dulu dengan kita, baru mereka mau menerima seperti itu. Karena mereka ciri khas Gen Z itu tidak bisa didoktrin. Mereka tidak mau didoktrin begitu.
karena Gen Z itu maunya enjoy, tapi keren. Iya. Jadi harus fashionable juga Iya, seperti harus fashionable itu. juga. Nah, berkaitan juga soal antara tren fashion dan juga syariat nih Ustazah. Sejauh mana sih gitu kita tuh sebagai seorang muslimah tahu batasan antara ini kayaknya sudah melanggar nih, udah kelewatan banget nih, karena sekarang tuh Gen Z tuh suka sekali dengan atau terobsesi sekali dengan prinsip work-life balance. Jadi semuanya tuh seimbang seperti itu. Nah, tapi kan kita sebagai seorang muslimah ada aturannya, Ustazah, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sebebas yang mau kita mau seperti itu. Nah, sejauh mana kita bisa mengetahui batasan tersebut dan ketika semisal nih kita ternyata udah tahu nih, kayaknya udah kelewat nih. Nah, reminder seperti apa yang harus kita tanamkan ke diri kita, lebih kepada mindset seperti apa yang harus kita miliki sehingga kita tidak mudah terbawa kalau misalnya bahasanya tuh ikut dengan westernisasi budaya barat gitu. Nah, ini juga lagi tren nih Ustazah. Ada yang karena sekarang kan budaya begitu mudah ya masuk di Indonesia, budaya barat, budaya Korea seperti itu. Jadi make up aja tuh di ala-ala Korea, ada look Korea seperti itu, ada ala-ala Amerika dan sebagainya. Nah, ini juga mungkin lebih kepada akan menjalur kepada bahasan standar kecantikan nih Ustazah. Nah, dari segala fenomena ini gitu ya, bagaimana sih kita sebagai muslimah lagi-lagi punya reminder dalam diri kita tentang batasan yang harusnya kita lakukan? Iya, nyebut opa-opa Korea nih. Cahaya perhatikan tidak tren fashion celana isbal? Udah banyak tuh yang jualan. Dulu kalau ada laki-laki pakai celana di atas mata kaki, itu kan sering dibilang kamu kenapa kebanjiran? Sering diledek begitu kan. Nah, sekarang celana yang cingkrang itu jadi mode. Kenapa? Karena anak-anak muda tuh suka pakai. Dan saya baru tahu ternyata tren fashionnya itu lahir dari banyaknya opa-opa Korea, ternyata celana mereka tuh modelannya begitu. Jadi kayak ada figurnya ya Ustazah? Iya, ada figurnya. Jadi dan kemudian memang ada sebagian artis-artis yang sudah hijrah, alhamdulillah, yang mereka menggunakan celana-celana cingkrang seperti itu, sehingga dia jadi familiar, bukan lagi aneh gitu, tapi familiar. Jadi memang berat, memang tugas para tokoh ini pada orang-orang yang kemudian dijadikan role model bagi anak-anak muda untuk kemudian mereka menunjukkan cara berpakaian yang sesuai dengan syariat seperti itu, sehingga apa yang mereka pakai itu kemudian tidak menjadi, saya dengan contohnya kita pakai jilbab, terus modelan jilbab kita itu, fashion jilbab kita itu dilekatkan dengan nama kita. Kalau itu sesuai syariat, kalau tidak, bayangkan dosa jariah kita. Semua orang yang pakai modelan jilbab seperti itu kita ada bagian sahamnya di situ, bagian saham dosanya di situ. Jadi bagaimana kita bisa tetap menyeimbangkan segala sesuatunya sesuai dengan kemauan mereka, ya jalan satu-satunya ya tholabul ilm, ngaji, ya. Karena hanya dengan begitu kemudian kita bisa tahu, oh Allah tuh pengennya seperti ini. Karena syariat ini berlaku sampai habis, sampai hari kiamat, gitu ya. Jadi dan akan selalu sesuai dengan zaman. Itu prinsipnya. Tidak boleh kemudian kita mengatakan bahwa oh Al-Quran itu nggak relate lagi dengan kehidupan sekarang. Itu sama saja kita mengatakan bahwa sama seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awalin, dongeng-dongeng, seperti itu. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu, karena Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, itu berlaku untuk semua manusia, semua umat manusia sampai hari kiamat. Dan khususnya umat Muslim, ya, orang-orang yang mengaku Islam, yang bersyahadat sampai akhir dunia, gitu, sampai hari kiamat. Al-Quran dan As-Sunnah tetap menjadi panduan hidup kita. Jadi bagaimana bisa memahami itu? Yang ngaji. Nah, alhamdulillahnya sekarang sudah banyak sekali sarananya. Ya, jadi ngaji sekarang bukan lagi sesuatu yang ketinggalan zaman atau terlihat seperti di zaman saya dulu, ya. Sekarang ngaji sudah banyak sarana-sarananya dibuat lebih keren untuk anak-anak muda. Banyak kok ustadz-ustadz yang
turun gunung seperti Ustadz Hanan Ataki ya. Nah, ini harapannya anak-anak muda kita yang mereka memiliki kafah ilmu syariat, sekolah pesantren ya, kemudian punya bekal ilmu agama, pulang ajak teman-teman kalian untuk sama-sama merasakan Islam itu sebagai rahmatan lil alami dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang benar tentang aturan-aturan syariat dan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Jadi pada intinya kita sebagai muslimah ya, sebagai muslim juga tentunya bisa ya Ustazah, berarti mengikuti tren, tapi juga harus seimbang dengan syariat yang ada. Ya, kuncinya adalah belajar, pelabur ilmi, dan lebih kepada pembentukan mindset agar tidak mudah tergerus dengan segala macam hal-hal yang ada, karena tren fashion ini kan cepat sekali kan ya Ustazah berlalu. Jadi banyak sekali tren fashion yang bahkan dalam setahun bisa jadi berubah 6 kali gitu ya. Ada aja tren fashion hijab ini, hijab itu, gamis ini, gamis itu gitu. Jadi luar biasa tadi yang disampaikan Ustazah bahwa perlu bagi kita gitu ya membentengi diri kita dengan ilmu, dan ketika kita sudah punya ilmu itu, bagaimana kita sebagai sesama Gen Z ya yang ada di masa ini bisa sharing kepada teman-teman semuanya. Masya Allah sekali. Oke, ini kita sudah tidak terasa kita sampai di penghujung nih Ustazah. Kalau misalnya Ustazah mungkin beda zaman ya dengan kita para Gen Z. Tapi kalau misalnya Ustazah nih berkumpul nih gitu ya, satu majelis dengan teman-teman Gen Z ya, muslimah di luar sana, teman-teman muslimah, apa sih sebenarnya yang mau Ustazah itu sampaikan bahwa komitmen ini harus kita pegang sebagai seorang muslimah agar fitrah kita sebagai seorang muslimah dan juga kehormatan kita tuh tidak terjatuhkan oleh karena kehausan diri kita untuk mengikuti validasi publik seperti itu. Yang pertama mungkin saya pengen bilang kamu itu cantik loh. Masya Allah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya saja kalau kemudian cantik itu indikatornya, standarnya kamu letakkan ke orang lain, kamu tidak akan pernah merasa cantik seumur hidupmu. Seperti itu. Jadi Allah itu menciptakan setiap manusia dengan ahsani taqwim, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Seperti itu. Coba deh ada perempuan. Kalau mau bukti kita cantik nih, ambillah bunga yang paling cantik di dunia ini. Kemudian padankan bunga itu dengan wajahmu di cermin. Siapa yang lebih cantik? Pasti kita. Atau misalnya kucing lah, yang paling imut, yang paling lucu. Padankan dengan dirimu di cermin. Siapa yang paling imut dan lucu? Kita pastinya. Seperti itu. Rasa syukur yang akan membentengi diri kita dari mudah mengikuti tren yang membuat kita keluar dari fitrah kita sebagai seorang muslimah. Jadi yakinlah bahwa kamu itu cantik dengan balutan jilbab syar'imu. Yang pertama. Yang kedua, apa yang ingin kamu dapatkan? Jadi saya malah balik akan tanya lagi. Karena gini, karakteristik Gen Z itu pengen diakui kan. Betul sekali. Menghadapi mereka itu jangan didoktrin, tapi digali. Apa alasannya? Kenapa? Apa yang kamu cari? Nah, dengan begitu mereka akan merasa dipahami. Kita ini orang tua. Yang membuat gap antara orang tua dengan anak-anak muda itu adalah karena orang tua merasa paling tahu, merasa paling benar, dan anak-anak muda merasa harus mengikuti apa yang difatwakan oleh orang tuanya. Padahal seharusnya yang kita lakukan itu adalah mengarahkan mereka kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Bukan mengikuti, jadi gini. Contohnya misalnya kayak salah satu geng Denrul misalnya mau keluar. Kamu mau kemana? Saya jadi ibunya nih. Kamu mau kemana? Mau ke clubbing sama teman-teman. Nah, kamu kan berjilbab. Masa kamu masih ikut nongkrong sama teman-temanmu? Di dalam pikirannya si anak tadi, itu ibunya yang melarang. Bukan Allah. Coba. Kalau kita memahamkan mereka bahwa, nah, ini loh aturan Allah. Jangankan kamu,
ibu pun harus taat. Karena Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menggenggam nyawa kita. Kalau kamu hari ini keluar dan terjadi apa-apa di sana, tiba saatnya Allah panggil nyawamu di sana, kamu akan meninggal dalam kondisi yang seperti itu. Emangnya kamu mau? Jadi gap ini tuh harus dibuka sebenarnya, sehingga mereka itu pun mau terbuka untuk menerima nasihat-nasihat dari kita gitu. Karena tadi saya yakin mereka ke sana nggak lain dan nggak bukan, mereka butuh validasi, butuh, kalau tidak ke sana tuh nggak keren loh begitu, nggak ngumpul-ngumpul, karena mungkin mereka mau ke mana, tidak ada mungkin komunitas-komunitas. Mohon maaf, ada saya dapat cerita gitu, seseorang yang mau hijrah. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua dan untuk saya sendiri, menjadi hikmah yang sangat luar biasa. Yang awalnya dia berniat pengen hijrah, datanglah ke komunitas pengajian, di situ ada anak-anak muda gitu, dan tapi dia masih pakai jeans. Nah, dia masih pakai jeans. Nah, oleh teman-temannya di situ yang sudah berpakaian yang rapi, sudah menutup aurat yang rapi, dia seperti orang asing di situ. Ya, dia duduk sendirian, kemudian malah sampai ada yang nyeletuk, "Kenapa kau pakai jeans? Kenapa kau pakai jeans? Datang pengajian tuh mesti pakai gamis. Kenapa kau karena pakai jeans?" Dan kemudian lipstick pertama sampai kayak begitu. Akhirnya anaknya ini tidak mau lagi datang ke situ, karena katanya itu tempat orang-orang yang sudah mengkapling surga. Itu bahasa Jek saya. Jadi Tara mau Umi datang ke situ lagi katanya. Kenapa? Dong itu semua ahli surga. Kan miris ya seperti itu. Ya, jadi memang dakwah sekarang ini lebih mengutamakan mauidhatil hasanah. Kita bukan hanya sekedar tahu halal haram, kita bukan hanya sekedar tahu baik dan tidak, tapi bagaimana, karena dakwah yang benar itu adalah dakwah yang sesuai dengan kebutuhan yang didakwahi. Ya. Sesuai dengan kebutuhan yang didakwahi, seperti itu. Sehingga maksud kita tuh sampai ke mereka. Nah, mudah-mudahan fenomena ini menyadarkan kita semua bahwa dakwah itu bukan sesuatu yang kurang iya, bukan sesuatu yang kayak bicara dakwah itu kayak dakwah itu kayak membayangkan tete-tete pakai kopiah begitu, atau haji-haji begitu, ya. Jadi dakwah itu adalah menyampaikan. Kita hanya bertugas untuk menyampaikan. Hidayah adalah milik Allah. Maka kalau kita tugasnya adalah menyampaikan, maka seharusnya kita, apa yang kita sampaikan itu harusnya nyampe. Ibarat orang kirim surat, suratnya dibaca, seperti itu. Tapi kalau kita mengirim suratnya untuk kita sendiri, tidak sampai kepada orang yang kita tuju, berarti dakwah itu tidak berjalan. Seperti itu. Berarti memang harus memiliki circle yang baik tentunya. Iya. Dan dakwah itu bukan hanya di kalangan generasi kolonial, tapi juga di generasi milenial. Ya. Kayak seperti Cahaya ini kan bisa jadi role model yang bagus. Masya Allah. Tetap berpakaian syariat, tapi bisa tetap berprestasi, bisa tetap tidak butuh menunggu harus dipuji orang, gitu. Tidak butuh menunggu harus diakui oleh orang lain, karena kita udah punya standar sendiri. Masya Allah. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Syukron jazakillah khair, sudah sharing banyak sekali. Akhirnya teman-teman muslimah ini juga akhirnya kayaknya setelah ini bukan hanya fashion yang dirubah sesuai dengan syariat Islam, tapi juga mindset yang dirubah. Merasa bahwa cukup dengan diri sendiri, cukup dengan apa yang Allah kasih, dan tidak tergiur dengan apa yang Allah kasih ke orang lain. Masya Allah. Karena tren fashion, mungkin kata kuncinya, tren fashion itu berubah setiap saat. Tapi Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan pernah berubah.
Gitu. Jadi apakah kita akan mengikuti sesuatu yang selalu saja berubah dan tidak akan pernah memuaskan diri kita? Yang fashion hari ini misalnya modelnya seperti ini, pakaiannya harus begini. Nanti itu sudah kuno lagi, ganti lagi seperti itu. Sementara Al-Quran dan Sunnah itu hukumnya tetap tidak berubah dan ia adalah Al-Quran dan Sunnah adalah petunjuk hidup kita sampai kemudian kita bertemu dengan Allah seperti Masya itu. Allah. Jadi semoga sharing hari ini bisa juga menjadi insight baru untuk teman-teman muslimah bahwa cantik itu ya kita udah cantik gitu, nggak perlu validasi dari siapapun, dan cantik itu apa yang Allah kasih kita. Masya Allah. Karena kesimpulannya bahwa kalau kita menjalani hidup yang kita mau itu tidak cukup ya Ustazah. Kita juga harus menjalani hidup yang sesuai dengan Allah mau. Masya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Ustazah sudah sharing. Syukur jazakillah khair. Semoga dengan sharing ini juga bisa menjadi pahala jariah untuk Ustazah dan juga bisa menjadi ilmu baru nih untuk teman-teman muslimah lainnya. Insya Allah. Baik, itu dia teman-teman semuanya untuk episode kali ini, Baca Cerita Muslimah antara tren dan juga syariat. Terus saksikan episode selanjutnya di Milepost TV. Saya Cahaya Indriyati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.